Tiga negara ASEAN jadi bulan-bulanan di matchday pertama kualifikasi Piala Dunia. Sebanyak 18 pertandingan sudah dimainkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya dari 18 pertandingan tersebut, ada tiga negara Asia Tenggara yang jadi bulan-bulanan di matchday pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu. Timnas Myanmar jadi negara ASEAN pertama yang jadi bulan-bulanan usai dibantai Jepang dengan skor telak 0-5 di Suwita City Stadium. Kamis 16 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Senasib dengan Myanmar, timnas Singapura jadi bulan-bulanan Korea Selatan. Singapura dibantai Taeguk Warriors dengan skor 0-5 di Seoul World Cup Stadium Seoul, Kamis 16 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian ada timnas Indonesia yang dibantai Irak dengan skor 1-5 di Basra International Stadium Irak. PSSI Perjuangan Itzes, Hopner, Oratmangun, dan Joaon perkuat timnas di Piala Asia. Ketua PSSI Erick Thohir tengah memperjuangkan 4 calon pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar. Keempat pemain itu adalah Itzes, Justin Hopner, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaon. PSSI sedang memproses naturalisasi keempat nama tersebut. Naturalisasi Itzes, Justin Hopner, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaon harus sudah tuntas sebelum 10 Desember 2023 yang menjadi deadline entry by name untuk Piala Asia 2023. Dari 4 pemain itu, 2 diantaranya masih berusia di bawah 23 tahun. Keduanya yaitu Nathan Joaon yang berumur 21 tahun dan Justin Hopner 20 tahun. Jika naturalisasinya selesai tepat waktu, Nathan Joaon dan Justin Hopner tidak hanya bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023, melainkan juga timnas U23 di Piala Asia U23 2024. Erick Thohir jawab nasib Bima Sakti di timnas U17. Ketua PSSI Erick Thohir menjawab nasib Bima Sakti di timnas Indonesia U17 setelah Arkan Kakak dan kawan-kawan terancam gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 hanya bisa mengakhiri grup A Piala Dunia U17 2023 di peringkat ketiga dengan 2 poin dari 3 pertandingan. Erick Thohir mengatakan bahwa Bima Sakti bakal menjadi tangan kanan Indra Safri yang menjadi pelatih timnas U20. Sesudah Piala Dunia U17 2023, timnas Indonesia U17 bakal nihil kegiatan selama beberapa waktu ke depan sebelum berkancah di kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang kemungkinan digelar pada tahun depan. Sementara timnas U20 akan berkiprah di kualifikasi Piala Dunia U20 2025 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025 dalam hitungan bulan. Erick sendiri menegaskan bahwa dirinya belum bisa mengambil keputusan terkait posisi Bima Sakti di timnas U17 karena mereka belum memiliki agenda dalam waktu dekat. Strategi Sintayong menuai kritik tajam saat timnas Indonesia kandas dari Irak. Timnas Indonesia mencatat rekor kekalahan terbesar di era pelatih Sintayong. Tim Garuda menjadi bulan-bulanan Irak pada matchday pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan di Basra International Stadium, Kamis 16 November 2023, Indonesia keok dengan skor sangat telak 1-5. Strategi Sintayong pada pertandingan ini pun banyak dipertanyakan, khususnya soal nama-nama pengisi starter. Warganet menyayangkan juru taktik asal Korea Selatan itu tidak memainkan Ramadan Sananta. Lalu beberapa nama dianggap tidak layak main sejak menit pertama, sebut saja Dendy Sulistiawan atau Adam Alis. Krisis bek kanan, Persik pinjam pemain muda milik Persebaya. Persik mengalami krisis bek kanan, solusinya klub asal Kota Kediri itu meminjam pemain muda dari Persebaya untuk putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024. Ahmad Nuri Fasyah harus direkrut karena di posisi itu tinggal menyisakan Siman Limbo. Sementara bek kanan lainnya, Agil Munawar mengalami cedera yang memaksanya absen hingga kompetisi usai. Pemain muda asal Tuban ini telah mengikuti sesi latihan yang digelar bersama penggawa Macan Putih sejak Rabu 15 November 2023 lalu di Stadion Brawijaya, Kota Kediri. Pelatih Persik Marcelo Rospide mengatakan sektor bek kanan memang menjadi salah satu fokusnya di bursa transfer kali ini. Yoyo Sukawi beberkan alasan utama PSIS rekrut Evan Dimas. Chief Executive Officer CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi mengungkapkan alasan utama yang membuat pihaknya bersedia merekrut Evan Dimas pada bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2023-2024. Keputusan PSIS Semarang mendatangkan Evan Dimas memang cukup menggemparkan. Pasalnya gelandang berusia 28 tahun ini dianggap tak punya performa yang optimal pada putaran pertama. Yoyo Sukawi mengatakan PSIS memang tengah mencari pemain baru di posisi nomor 8 untuk menatap putaran kedua. Tawaran yang mereka ajukan kepada manajemen Arema FC pun mendapat sambutan terbuka. Saat ini skuad asuhan Gilbert Agius memang baru memiliki 1 pemain saja di posisi nomor 8, yakni Boubakary Diarra. Hadirnya Evan tentu bisa memberikan tambahan stok pemain di sektor ini.
Piala Dunia U17 2023 sejauh ini sudah disaksikan lebih dari 400.000 pasang mata di stadion. Masyarakat Indonesia menunjukkan antusiasme yang besar dalam menyaksikan Piala Dunia U17 2023. Hampir setiap pertandingan timnas Indonesia U17 dalam persaingan Grup A Piala Dunia U17 2023 dipenuhi penonton di stadion. Head of Marketing and Commercial Piala Dunia U17 2023 Marcel Masita menyebutkan sudah sebanyak 400.000 orang yang menonton pertandingan-pertandingan sepanjang turnamen tersebut hingga saat ini. Angka itu dihitung dari 4 kota penyelenggara yakni Surabaya, Bandung, Surakarta, dan Jakarta. Surabaya tentu jadi yang menyumbang angka terbanyak mengingat timnas Indonesia U17 bermain di Stadion Gelora Bung Tomo. Erick Thohir sebut timnas Indonesia butuhkan 150 pemain naturalisasi di segala level. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa timnas Indonesia butuhkan data 150 pemain naturalisasi di segala level kelompok umur agar bisa berprestasi di kancah dunia. PSSI memang masih gencar untuk terus melakukan naturalisasi pemain, hal ini demi meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Erick mengatakan ketersediaan pemain itu akan memudahkan tim pelatih dalam membentuk skuad. Jadi, timnas Indonesia akan siap dalam berbagai ajang yang akan diikuti. Menteri BUMN itu mengatakan PSSI pun akan bergerak masif mencari pemain-pemain di berbagai negara di Indonesia. Itu untuk menemukan bibit muda calon bintang baru timnas Indonesia nantinya. Erick Thohir mengatakan jika sudah ditemukan pemain-pemain yang dibutuhkan akan ditempa secara bertahap. Hal tersebut agar kualitas mereka akan meningkat. Persebaya 5 kali beruntun tak pernah menang di BRI Liga 1. Persebaya Surabaya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bahkan saat ini Bajul Ijo dalam posisi peringatan lampu kuning di pentas BRI Liga 1 2023-2024. Persebaya Surabaya masih terseok-seok di peringkat ke-13 klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan nilai 22 dari 18 laga. Bajul Ijo mencetak 20 gol namun sudah kebobolan 29 kali. Dalam 5 laga terakhir, baik di kandang maupun tandang, Rifadi Utamo dan kawan-kawan tak pernah meraih kemenangan. Ironisnya 4 pertandingan terakhir Bajul Ijo menelan kekalahan dengan skor telak. Ini catatan buruk bagi klub besar sekelas Persebaya. Dari 5 partai tersebut, Persebaya Surabaya hanya meraih 1 poin saat melawat ke markas Dewa United FC dengan skor 1-1. Berikutnya mereka dipermalukan Persib 3-1 di kandang, 3 sisanya bertekuk lutut di markas Bali United 1-3, dipermak Persik 0-4 dan ditekuk Barito Putra 0-2. Julian Guevara ternyata tahu Arema dari ex-timnas Kolombia. Arema FC sudah merilis rekrutan pertama di paruh musim BRI Liga 1 2023-2024, yakni gelandang Julian Guevara Munoz. Pemain berusia 31 tahun tersebut sebelumnya bermain di kasta tertinggi negaranya, Kolombia. Dia jadi pemain inti di klub Jaguares de Cordoba, turun sebanyak 38 laga dan mencetak 1 gol. Ini jadi kali pertama dia merantau ke benua Asia. Meski demikian, dia sudah mengenal Arema FC karena ada mantan pemain timnas Kolombia yang sempat bermain untuk Singoedan di musim 2017. Saya tahu Arema FC tim besar. Karena situasi ini kami harus mendapat hasil yang terbaik. Saya tahu ada pemain asal Kolombia, Juan Pablo Pino, yang pernah main di sini. Saya berharap bisa membuat sejarah untuk klub, kata Guevara. Meski hanya 1 musim membela Arema, efek keberadaan Pino terasa positif karena banyak pemain Kolombia yang tahu nama Arema. Pino pernah jadi bagian timnas Kolombia U23 dan senior.